Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Oke ya Tretan, ketika kita membicarakan soal tingkah laku aparat kepolisian, maka tidak semua aparat penegak hukum ini ya Tretan di tengah masyarakat yang mestinya menjadi suri teladan dan contoh, ternyata tidak semua memiliki sikap dan perilaku yang memang layak untuk kita tiru. Ada beberapa oknum aparat kepolisian ini melakukan sebuah perbuatan dan tindakan yang justru melawan hukum. Ini terjadi akibat dugaan pergaulan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, ini ya Tretan terjadi pada Mei 2024 di salah satu SPBU di Surabaya. Artinya ya Tretan, ada salah satu tindakan modus operandi dengan melakukan razia dan penangkapan kepada pengendara sepeda motor. Tetapi ya Tretan, ini ternyata dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dengan dalih dia karena ingin mengejar suatu keuntungan ataupun ingin memeras warga. Kenapa bisa demikian? Karena diyakini bahwa dua oknum aparat kepolisian ini ya Tretan sebelumnya ini sudah terbiasa melakukan pesta narkoba berupa sabu-sabu dengan beberapa temannya. Perlu diketahui Tretan bahwa dua oknum aparat kepolisian ini adalah yaitu Sugeng dan Roji. Sugeng dan Roji ini ya Tretan merupakan salah satu anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Probolinggo. Nah, Sugeng dan Roji ini ya Tretan melakukan aksi penangkapan kepada pengendara sepeda motor di Surabaya ditemani dengan 5 temannya. Di antaranya itu adalah Erwin, Baharudin, Ramli, Angga, dan Ribut. Seperti itu. Sebelum mereka melakukan razia penangkapan kepada warga, ini ya Tretan, terlebih dahulu 7 komplotan ini dengan dua oknum polisi ini ya Tretan, ini melakukan sebuah pesta narkoba di rumahnya Erwin. Di sini tidak diketahui ya di mana itu rumahnya Erwin, apakah di Surabaya atau di Madura, tetapi berdasarkan informasi yang berkembang bahwa Erwin ini merupakan salah satu residivis seperti itu yang menjadi incaran aparat kepolisian. Nah, sudah melakukan pesta narkoba, kemudian 5 temannya ini ya Tretan ditarget oleh Sugeng dan Roji untuk mencari korban, mencari sasaran yang nanti akan dijadikan sebuah sasaran seperti itu. Nah, di sini yang diberi peran dan tanggung jawab oleh Sugeng dan Roji adalah Ribut untuk mencari korban siapa yang bakal kita tangkap. Nah, setelah Ribut ini melakukan tugasnya, kemudian dapatlah Ribut ini dengan 2 korban, yaitu korban yang pertama itu adalah korban yang pertama itu ada Ribut korbannya adalah Rahmat dan Samsul seperti itu. Identitasnya ini tidak diketahui jelas, tetapi Rahmat dan Samsul ini merupakan salah satu warga kota Surabaya.
Nah, Rahmat ini mengendarai sepeda motor berjenis Honda yaitu Scoopy. Nah, sudah ada target dan sasaran. Kemudian dua oknum polisi itu yaitu Sugeng dan Roji kemudian langsung melakukan penangkapan dengan dalih bahwa korban yaitu Rahmat dan Rahmat dan Samsul ini diduga menyalahgunakan narkoba. Tetapi kenyataannya ya Tretan, dua warga ini tidak ditemukan suatu barang bukti sebagaimana yang diduga oleh pelaku ini. Nah, meski demikian ya Tretan, yang namanya warga tentu kalau diselidiki ataupun berhadapan dengan aparat penegak hukum, maka tentu warga di sini akan sedikit cemas dan khawatir lah. Dari itu ya Tretan, korban ini Samsul dan Samsul dan Rahmat ini melakukan negosiasi kepada komplotan yang mereka menyamar menjadi aparat kepolisian. Kemudian negosiasi, maka disepakatilah dengan meminta tembusan uang sebanyak 10 juta. Namun karena jumlah tersebut itu dinilai sangat tinggi, kemudian maka korban ini menegosiasi dan mampunya hanya bisa mentransfer pada saat itu sebanyak 1,5 juta. Jadi nilainya itu sangat turun drastis ya teman-teman. Namun meski sudah dilakukan negosiasi dan ditransfer, ternyata oknum polisi ini ya Sugeng dan Roji tidak puas dengan pemberian korban. Akhirnya apa yang terjadi? Sepeda motor milik Rahmat ini kemudian dibawa ataupun diambil, dirampas katakanlah kan seperti itu Adretan. Betul, sepeda motornya Rahmat dengan jenis kendaraan sepeda motor Honda berjenis Beat. Nah, setelah merampas milik dari korban ini, sepeda motor ini ternyata dijual ke salah satu penanda di wilayah Bangkalan, Madura. Nah, hasil dari penjualan sepeda motor ini kemudian dibagi-bagi seperti itu. Nah, korban tidak berhenti di situ. Dia berfirasat ada suatu hal yang janggal dan ada sesuatu yang timbul pertanyaan. Salah satunya adalah jika memang ini betul-betul razia yang memang digelar secara resmi oleh aparat kepolisian ataupun mau melakukan penangkapan, maka tentu di sini ada sebuah surat tugas resmi. Namun kenyataannya ya Tretan, korban ini tidak mendapatkan surat tugas tersebut. Kecurigaan inilah kemudian membawanya untuk melaporkan peristiwa ini ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Ada beberapa alasan ya Tretan, kenapa korban ini mau melakukan pelaporan. Karena kejanggalan-kejanggalan tersebut itu betul-betul menghantui di benaknya. Kemudian mereka korban ini melaporkan peristiwa ini ke Polres Tanjung Perak. Nah, setelah dilaporkan ya Tretan, kemudian aparat kepolisian ini langsung turun tangan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan akhirnya ya Tretan, apa yang terjadi? Setelah beberapa proses pelaporan tersebut, ternyata Erwin dan Baharudin ini ditangkap lebih awal. Setelah itu disusul dengan beberapa teman lainnya dan dua oknum aparat kepolisian tersebut yang berasal dari Polres Probolinggo itu, yaitu saudara Sugeng dan Roji.
Nah, di sini Tritan, identitas dari oknum aparat kepolisian ini tidak diketahui jelas status dan pangkatnya. Apakah mereka masih strata balok, pangkatnya yang jelas ini mereka tidak diketahui seperti itu Tritan. Meski demikian ya Tritan, akhirnya dua oknum aparat kepolisian ini ditangkap seperti itu. Setelah ditangkap, kemudian dilakukan proses sidang. Nah, proses sidang ini ya Tritan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan jaksa penuntut umum adalah Justus Onesimus. Seperti itu. Mereka oknum aparat polisi ini Tritan dengan beberapa rekan komplotan lainnya itu dijerat pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dengan pasal pencurian dengan kekerasan. Kemudian pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP penipuan bersama-sama. Nah, mereka dituntut 4 tahun penjara. Seperti itu. Nah, ini sungguh memprihatinkan ya Tritan. Di tengah krisis kepercayaan aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian, tentu ini menjadi sebuah barometer ya. Karena tidak semua aparat penegak hukum itu punya punya perilaku yang baik dan layak menjadi sebuah cerminan masyarakat. Meski demikian ya Tritan, kita sebagai masyarakat maka tentu harus selektif lah kalau misalkan ingin bergaul dengan aparat penegak hukum. Nah, bukan kami mau melarangnya ya Tritan, tidak. Silahkan kalian misalkan ingin bergaul dengan aparat penegak hukum, dipersilahkan. Tetapi dalam relasi hubungan tersebut bangunlah secara proporsional saja. Artinya tidak usah terlalu dekat, kemudian tidak usah terlalu menjauhi dan memusuhi. Sebab aparat kepolisian ini ya Tritan, sejatinya kalau sudah diberi ruang nyaman oleh masyarakat, oleh warga, maka bukan tidak mungkin hubungan tersebut itu akan tetap terpelihara dan terjalin dengan baik. Namun dibalik semua itu ya Tritan, dengan beberapa sikap tingkah laku dari beberapa oknum ini tentu menjadi sebuah kacamata baru bagi kita agar tingkah dan perilaku oknum aparat kepolisian ini yang kurang baik mungkin alangkah lebih baiknya kita jauhi saja ya Tritan. Sebab seperti ini ya Tritan, kalau mau berbicara soal peran dan tugas aparat kepolisian dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, diakui atau tidak ya Tritan, itu sangat besar Tritan. Walaupun ya belakangan lah aparat penegak hukum ini memiliki kepercayaan yang sangat kecil, tetapi diakui atau tidak Tritan, aparat penegak hukum ini jasanya itu besar kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau tidak ada aparat penegak hukum ya Tritan, mungkin secara internal negara ini tidak akan setentram yang sudah kita rasakan saat ini. Nah, akan tetapi kenapa di tengah perjalanan demokrasi ini aparat kepolisian kok tiba-tiba kredibilitas dan kepercayaan itu luntur? Itu karena beberapa oknum ataupun beberapa kelompok aparat kepolisian ini yang melakukan perbuatan sehingga perbuatan tersebut betul-betul dicap, diperhatikan dan dijadikan sebuah atensi oleh masyarakat. Sehingga tak ayahlah belakangan kenapa Presiden Prabowo Subianto itu akan melakukan sebuah reformasi Polri. Karena
beberapa sumber di lapangan, banyak aparat penegak hukum itu tingkah laku dan perbuatannya itu banyak yang melenceng dari tatanan hukum, sehingga mereka yang semestinya menjadi suri teladan masyarakat, maka masyarakat itu anti kepada aparat kepolisian. Dari itu sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih.